kemiripan riwayat dengan sang ayah, Munawar Ahmad, yang meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung di tahun 2006. Itu aku tuh takut mati cepat karena papa aku 46. Ya makanya jaga kesehatan. Oh iya pasti. Kalau manusia itu kan yang dilihat itu hasil akhirnya nanti. Kita persiapan dari koreo dan kita udah latihan vokal direct juga. Di bulan Ramadan ini tidak hanya kisah artis hijrah, kisah artis yang takut dan sudah mempersiapkan kematian juga menjadi sorotan netizen. Seperti kisah Raffi Ahmad yang dihantui meninggal dunia di usia 40 tahun pasca ulang tahun yang ke-39 tahun, hingga Ivan Gunawan yang sudah mempersiapkan kematiannya dengan lengkap. Seperti apa kisahnya? Warisan sang ayah yang menghantui, mengapa Raffi Ahmad takut meninggal di usia 40 tahun? Di balik sosoknya yang energik dan pekerja keras, siapa sangka jika seorang Raffi Ahmad yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39, 17 Februari kemarin, ternyata pernah secara terbuka mengakui ketakutan besar dirinya akan meninggal di usia muda, utamanya mendekati usia 40 tahun. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, semua lantaran suami Nagita Slavina ini merasa memiliki kemiripan riwayat dengan sang ayah, Munawar Ahmad, yang meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung di tahun 2006 saat Raffi masih berusia 16 tahun. Kematian sang ayah di usia 46 tahun itu ternyata begitu membekas, bahkan memantik trauma untuk Raffi muda. Itu aku tuh takut mati cepat karena papa aku 46. Ya makanya jaga kesehatan. Oh iya pasti. Jadi kalau kita tahu kita ada turunan yang maksudnya begitu, kita harus lebih hati-hati. Sementara dalam sebuah pengakuan eksklusif, Amika Anita membenarkan jika Raffi yang memiliki riwayat kolesterol dan penyakit lainnya, namun sangat menyukai ayam pop, memang sering was-was meninggal di usia muda seperti sang ayah. Namun meskipun Raffi merasa dihantui angka usia meninggal sang ayah, namun Mama Ami selalu menjadi penenang untuk Raffi dengan mengingatkan jika maut adalah rahasia sang halik. Maka inilah saat Raffi Ahmad bisa menghabiskan ayam pop sampai lebih dari 10 potong tanpa makan nasi yang dulu sempat diliput tim silet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 10. Lihatin aja nih, sekarang gue mau makan dulu. Pokoknya udah 15 deh, ayam gulai, ayam goreng, ayam bakar, sama ayam pop. Kalau dia memang spesifik untuk ke situ. Jadi keluar itu gitu. Tapi Itu juga butuh waktu sebetulnya sekitar 1 minggu, tapi nanti dia lebih sakit enggak gitu aneh deh. Iya, sakit. Terus sakit nelen. Kalau memantau kesehatan ya kita sendirilah. Sendiri. Suplemen ya ada beberapa tapi nggak setiap hari. Secukupnya aja. Karena kan ayahnya kan waktu itu meninggal muda ya, di umur 46 ayahnya udah nggak ada. Jadi ya mungkin namanya seorang anak kan berpikir gitu, kok ayah saya meninggal di umur muda gitu. Jadi kan mungkin ada rasa kekhawatiran dalam dia, apakah saya akan seperti ayah saya. Tapi kan namanya umur lah, itu mah nggak ada yang tahu, semua hanya Allah. Ya iyalah pasti, kita sama teman aja kan pasti khawatir, apalagi sama suami sendiri. Kadang-kadang yang dikhawatir itu kadang-kadang suka nggak ngerti gitu. Mungkin kan kita kan berasanya mungkin badannya nggak sakit, tapi kan kita kan ngeliatnya kan takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Ya wajar lah, semua kita takut meninggal cepat bang. Kita takutnya jangan-jangan amal kita nggak cukup, jangan-jangan dosa kita masih belum terampuni. Ya, jadi antara harap dan cemas itu perlu ada dalam dada setiap orang beriman. Harap akan ampunan Allah, ya cemas akan siksanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Kekhawatiran akan datangnya ajal di usia muda sempat memuncak saat Raffi mengalami kendala teknis pada helikopter yang ditumpanginya saat melakukan penerbangan di Bali Utara bersama sahabatnya Aji Krishna belum lama ini. Peristiwa ini juga sempat memantik kekhawatiran Mama Ami mengingat mobilitas putra sulungnya itu yang sangat tinggi menggunakan transportasi udara. Di sisi lain, Raffi sendiri mengakui ia sangat getol bekerja keras dari usia muda, lantaran memiliki tanggung jawab untuk menghidupi dan juga menyiapkan bekal untuk istri, anak, anggota keluarga yang lain, dan juga orang-orang yang bekerja dengannya. Kita dikasih rezeki, ya dikasih titipin banyak orang ini ya, kita juga harus bertanggung jawab. Jadi aku sama Gigi juga akan bertanggung jawab sama ini. Ya memang banyak pengorbanan sih Raffi dari umur 15 tahun dia udah kerja main sinetron. Oh ya kalau Mas naik heli kayak kemarin naik PJ ya ada khawatir lah, tapi ya semuanya juga kan diserahkan lagi sama Allah, semua nasib takdir ya, cuma orang tua sih mendoakan gitu aja. Yang penting diingetin aja, didoain supaya sehat terus. Persiapan akhir hayat Ivan Gunawan dari kain kafan, orang yang memandikan, ambulans hingga keranda. Masih soal kematian, pengakuan mengejutkan juga disampaikan oleh salah satu sahabat Raffi, Ivan Gunawan, yang mengaku sudah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kematiannya, mulai dari kain kafan hingga pihak yang siap memandikan jenazahnya kelak. Bahkan melalui masjid dan yayasannya yang kini menaungi 100 lebih anak yatim, Igun juga berencana untuk membeli keranda hingga ambulans agar bisa bermanfaat untuknya dan bagi warga sekitar. Dan saat disambangi tim silat di masjid yang ia bangun, Ustadz yang membantu Igun pun memperlihatkan tempat pemandian jenazah di masjid itu. Oh, semuanya harus siap kain kafan karena banyak yang meninggal, susah. Nggak standby, ya kan? Yang mandiin standby, semua ready. Insya Allah saya mau beli keranda, mau beli ambulan, mau dipersiapkan. Jadi ini benar-benar bisa menjadi tempat yang berguna untuk masyarakat sekitar. Kemungkinan di sini, ya. Nggak di sini nih, yang ini. Kemungkinan di sini. Ini ruangannya agak langap, agak luas. Ya, kalau di yang belah sana agak sempit ya. Ya mungkin di sini. Seiring dengan persiapan kematiannya, Igun juga mengakui jika saat ini ia sudah bertobat. Menurutnya, hal ini lantaran manusia akan dilihat dari hasil akhir di kehidupannya, bukan dari masa lalunya. Karena itu pula, di sisa hidupnya saat ini, Igun yang menunaikan ibadah haji pada 2025 lalu kian berlomba-lomba mempersiapkan akhir hidup yang lebih baik, mengurus diri sendiri, serta tidak ingin merepotkan orang lain di kematiannya kelak. Ya kan diajarin sama para ulama untuk bertobat, untuk minta maaf sama Allah, untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang terdahulu gitu kan. Kalau manusia itu kan yang dilihat itu hasil akhirnya nanti. Jadi bagaimana caranya kita berlomba-lomba mencari dan mempersiapkan hasil akhir yang lebih baik lagi. Menepikan Raffi Ahmad yang dihantui meninggal di usia 40 dan Ivan Gunawan yang sudah menyiapkan kain kafan, maka inilah keseruan peserta Indonesian Idol Season 14 saat meredakan ketegangan sebelum tampil di panggung spektakuler Show 4 malam nanti. Ya, para peserta pun memilih bermain games Uno Stako sebelum unjuk kemampuan di panggung spektakuler show yang menjadi salah satu langkah penentu bagi mereka untuk maju ke babak-babak selanjutnya. Halo Permisa Silet, ini kita lagi mau main supaya kita stress relief ya. Jadi sebelum penampilan kita supaya nggak panik dan kepikiran, kita main dulu.
Woi, agak membunuh yang lain ini, Bunda. Oh no. Sementara itu, menjelang babak spektakuler show, salah satu juri Indonesian Idol, Soleh Solihun, mengaku tidak menjagokan salah satu peserta. Lantaran penampilan dari masing-masing peserta kerap naik turun, sehingga Soleh lebih memilih mendukung semua peserta. Gak usah berharap saya menjagokan ini, menjagokan itu, saya mendukung semuanya yang bagus. Jadi nggak ada saya pilih-pilih kasih. Hai pemirsa Silet, jangan lupa ya saksikan kita di Spekta 4 Indonesian Idol Season 14 di hari Senin jam 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di SCTI.